Assalamualaikum, nama saya Faya. Saya berada di program Santri Kepo. Assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam Faya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Mbak, dengar-dengar Mbak Tika itu hafiz itu ya? Oh, kata siapa kamu? Ya itu banyak orang yang berkata loh Mbak. Enggak, doain aja ya. Oh iya Mbak, kalau saya mau tanya sih boleh nggak? Oh boleh. Mbak, motivasi Mbak dalam menghafal Al-Quran itu gimana sih? Dulu pas waktu masih SD itu punyaan ponakan ibu saya itu kan dia mondok terus khatam Al-Quran, terus katanya ibu saya disuruh tiru dia kayak gitu biar jadi hafidhoh kayak gitu. Terus akhirnya ketika pas saya SMA saya yuk ambil program yang 2 tahun buat menghafal. Terus ibu langsung khatam gitu? Iya, Atau gimana? ya kan ikut program 2 tahun harus hafal. Terus alhamdulillah sebelum 2 tahun juga alhamdulillah sudah selesai. Oh, terus metode yang Mbak gunakan dalam menghafal Al-Quran itu gimana sih Mbak? Untuk metode yang digunakan itu ya pertama dibaca berulang-ulang, kemudian setelah dibaca kemudian disimak sesama teman. Itu bacanya berapa kali Mbak? Bacanya ya sampai 7 kali, 20 kali, sampai 15 kali. Berarti nggak cuma 3 kali doang ya? Nggak cuma 3 kali, terserah maksudnya sepemahaman saya ayatnya itu sampai mana kayak gitu. Terus waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran itu Kalau waktu yang tepat, kalau saya itu waktu yang tepatnya sekitar sebelum tidur. Kalau sebelum tidur, kalau pas lagi ngantuk-ngantuknya itu biasanya saya deres baca biasa, kemudian nanti bangun pagi sekitar jam 3, jam setengah 4 kayak gitu baru menghafal kayak gitu. Jadi malamnya buat deres dibaca 20 kali, 7 kali, 15 kali, itu paginya yuk dihafalkan. Oh, terus tempatnya gimana Mbak? Tempatnya kalau saya sih lebih suka kalau yang sepi-sepi. Oh. Tapi kan tergantung juga sama orangnya sih. Kadang juga ada orang yang suka kalau tempatnya rame malah dia cepat menangkap hafalannya. Ada orang juga yang sepi dia menangkap hafalannya kayak gitu. Oh, kalau Mbak udah hafal tuh storenya sama siapa Mbak? Kalau udah dihafalkan itu distorkan sama ustadznya. Jadi ustadz saya itu di sana lulusan dari BEGI semua. BEGI semua itu apa sih Mbak? Dari Bait Al-Quran Jakarta. Wah, Punyanya bagus Pak sih Mbak ya. Shihab. Insya Allah bagus. Terus yang menyemangati Mbak dalam menghafal Al-Quran itu apa Mbak? Pastinya ya orang tua, karena motivasi pertama pas Mbak mau ngafalin juga karena orang tua cerita-cerita tentang keutamaan menjadi seorang penghafal Al-Quran itu gimana gitu. Akhirnya saya tertarik, terus akhirnya motivasi pas lagi proses, pas belum juga mesti dari orang tua. Terus kan kalau menghafal Al-Quran itu kan pasti ada kendalanya ya Mbak. Terus gimana ya Mbak kendalanya Mbak itu loh alami? Oh, pas sih itu yang pertama pasti males ya. Setiap orang yang belajar, entah itu belajar berproses, itu pasti kendalanya pasti yang pertama males. Bete nggak Mbak? Bete karena sama sekolah kan akhirnya kan harus bagi waktu buat dua-duanya gitu. Males, kemudian apalagi ya, ngantuk. Iya, Kemudian ngantuk, kesel juga. Kemudian ayatnya biasanya kan ada ayat-ayat yang kecil-kecil, ayat-ayat yang pendek-pendek, maksudnya ayat pendek-pendek kan biasanya susah dihafalin kayak gitu. Tapi karena males ayat-ayat yang pendek itu, kemudian ngantuk itu harus dipaksa, kemudian nanti terpaksa, kemudian nanti akhirnya dan bisa terbiasa kayak gitu. Cara mengatasi kendala itu gimana sih Mbak? Soalnya tuh saya tuh mesti nggak bisa loh Mbak, kalau udah males ya males. Kalau saya sendiri itu gimana ya? Ya dipaksa lah, paksaan dari diri sendiri kayak gitu ya. Kalau malas itu harus dilawan malesnya, kemudian kan kalau malas dipaksa, nanti kalau dipaksa udah terbiasa kayak gitu. Misalnya dipaksa, kita terus memaksa diri sendiri, terus nanti akhirnya kan menjadi terbiasa kayak gitu sih. Oh, kalau Mbak udah hafal kan otomatis disetorkan tuh Ya. sama ustadznya. Ya. Terus menyetorkannya kapan ya Mbak? Kalau Mbak?
Oh, kalau saya itu kan kalau pertama pas lagi proses menghafal itu kan biasanya diserahkan sama temennya, maksudnya bagian mana nanti kalau ada yang salah kan gitu kan. Terus nanti misalnya kok setoran hafalan nambah nambah beneran itu setelah habis isya. Oh, terus Isya. kalau biasanya kan kalau saya kan sehari kan dapat sekaca Ya. atau selembar. Ya. Kalau Mbak sih berapa ya Mbak? itu tergantung mood. Tergantung mood. Yang biasanya loh Mbak. Oh, biasanya kalau sehari-hari itu 1,5 halaman. Oh, karena Satu setengah halaman. Berarti kan 1 lembar kurang setengah halaman. Itu kalau hari-hari biasanya. Tapi kadang kalau misalnya mood saya lagi baik kayak gitu bisa jadi nanti 2 halaman, 3 halaman, bahkan sampai 5 halaman. Itu kalau 5 halaman wow. misalnya pas lagi misal hari Minggu, hari Jumat kayak gitu kan berarti kan ada waktu banyak kayak karena sekolahnya pulang sampai jam 11 sampai jam berapa kalau hari Minggu kan hari libur gitu. Yang penting tuh bahagia dulu harus bahagia dengan diri sendiri, nanti intinya juga ikut baik. Dan insya Terus Allah kita hafalannya membutuhkan waktu berapa Mbak atau 1 jam atau berapa menit atau gimana? banyak. Kalau waktu itu kadang kan nggak mesti juga, kadang kalau ayatnya yang panjang-panjang itu kan malah enak kan, ayat yang panjang-panjang itu enak. Terus akhirnya bisa 1 baris itu 5 menit juga bisa jadi. Kalau misalnya udah dibaca-baca dulu justru itu malah memudahkan untuk kita cepat menghafalnya, jadi menyingkat waktu kayak gitu. Oh, terus dulu kan Mbak kan belum jadi hafidh itu kan apa yang Mbak lakukan atau puasa atau gimana sebelum memulai Mbak menjadi seperti ini loh? Enggak ada tirakat puasana gitu, enggak, cuma yang dilakukan cuma itu beres. Oh, kalau sekarang kan udah jadi hafidh kan, terus Mbak tuh cara menghafalkannya lagi biar nggak hilang itu gimana? Atau ada waktu khusus atau gimana? Itu kan berarti kalau udah menghafal itu kan namanya berarti mengulang, murojaah ya. Murojaah itu sama dengan mengulang hafalan yang sudah pernah dihafalkan. Nah, kalau cara menjaganya itu biasanya distorkan lagi dengan misalnya satu hari ini 5 halaman. Misalnya 1 kali maju 5 halaman, nanti besok untuk hari besoknya berarti 5 halaman juga, tapi meninggalkan yang belakang, nambah yang depan. Oh, terus kalau udah hafal 30 juz sih Mbak membutuhkan waktu berapa tahun atau berapa bulan gitu Mbak menghafal 30 juz? Karena di sana itu 2 tahun diwajibkan khatam, jadi ya ada yang berapa bulan kayak gitu, 18 bulan, 17 bulan, 14 bulan gitu juga ada. Perasaan Mbak gimana Mbak udah hafal? Perasaannya ya gimana ya, sedih ya iya, bahagia ya iya. Sedihnya karena apa? Karena tahu udah khatam Al-Qur'annya, jadi juga tanggung jawabnya juga semakin besar. Itu yang membuat saya sedih. Kadang juga kelakuan saya kok belum sama seperti yang saya ya. Oh, terus metode yang digunakan Mbak setelah selesai ini gimana? Kan otomatis kan murojaah. Ya. Murojaahnya itu bagaimana ya Mbak? Kan mesti kan ada kendalanya itu apa ya Mbak? Kalau Mbak Pasti kalau murojaah itu kan lebih sulit daripada menghafalkan. Kalau menghafalkan itu kelihatannya mudah, tapi kalau murojaah justru malah tambah sulit. Susah banget, males banget. Kadang kan ada orang paling udah khatam nggak mau murojaah kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kadang sama temen juga harus ada jadwal, misalnya hari ini nanti simaan 5 halaman, tambah 1, tinggalkan yang 1 kayak gitu. Berarti setiap hari nambah 1 yang depan, tinggalkan 1 yang belakang. Kayak gitu. Tapi kan 5 halaman jadinya kayak gitu. Tapi nanti kalau udah kayak gitu sampai misalnya kan butuh waktu 4 hari ya? 4 hari? Iya, 4 hari. Soalnya kan 5 halaman kan berarti 1 juz. 1 juz 4 hari, nanti misalnya hari ke Minggu atau hari Senin, seselo-selonya waktu nanti buat ngejus sama teman-teman, maksimalkan kayak gitu. Kalau murojaah juga sama ustadznya juga murojaah itu setiap
setiap sore. Kira-kira jam berapa? Habis ba'da asar, berarti jam 3:30 gitu. Terus Mbak berat nggak sih mendapat gelar Alhafido atau gimana? Berat nggak? Tentu kalau gelar itu kan sangat belum pantas buat saya, itu belum pantas lah, karena juga tanggung jawab saya juga belum seberapa terhadap Al-Quran saya. Pesan yang ingin Mbak ungkapkan kepada kita yang mau menghafalkan Al-Quran itu apa Mbak? Biar kita jadi semangat gitu loh. Pesan dan kesannya apa ya, tetap semangat. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang lagi belajar pasti kan banyak rintangan, banyak cobaan. Jika mau menuju ke jalan yang sukses dan tetap semangat, percaya diri. Oh iya, makasih ya Mbak Tika. Ya, sama-sama. Saya wawancara dengan Mbak Tika, mendapatkan banyak pelajaran, mendapatkan banyak ilmu. Makasih banget ya Ya, Mbak. sama-sama. Hai, tadi itu obrolan saya dengan Mbak Tika ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Dadah.